Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat bersua dalam sebuah kajian, yaitu mengkaji tentang ruqyah syar'iyah. Berikut kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi ajma'in. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memaparkan kembali tentang sebuah penyakit yang sering menimpa kita dewasa ini, yaitu tentang penyakit sihir. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa sihir itu adalah salah satu bentuk daripada gangguan jin atau setan yang mengganggu tubuh manusia sehingga menyebabkan manusia itu menjadi sakit. Ada 3 macam jenis gangguan jin. Ada yang gangguan jin biasa, ada yang gangguan sihir, dan ada gangguan jin dari jin nasab atau jin turunan yang tidak diberikan lagi hak-haknya setelah dibuat perjanjian oleh nenek moyangnya dengan bangsa jin tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita lebih fokus akan membahas bagaimana sihir dan cara kita untuk mengatasinya. Sihir adalah sebuah ilmu yang masuk dalam kategori ilmu yang tidak baik, dan secara umum para ulama berpendapat bahwa belajar ilmu sihir itu adalah hukumnya haram. Walaupun ada sebahagian yang mengatakan bahwa boleh belajar ilmu sihir untuk sekedar menjaga diri atau untuk sekedar melawan sihir-sihir yang telah menyerang kita. Namun itu adalah pendapat-pendapat yang lemah. Dalam prinsip kita, wala yuflihus sahiru haitsu atah, sihir itu tidak akan pernah menang dari manapun datangnya. Sehingga hukum belajar sihir dan mempraktekkan sihir adalah hukumnya haram dan termasuk bahagian dalam dosa besar. Secara umum tidak termasuk dalam kategori musyrik atau syirik, tapi dalam kategori dosa besar. Sihir itu terjadi karena persekutuan di antara manusia dengan makhluk jin, di mana di dalam Al-Quran surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang manusia bersekutu dengan jin, dan juga jin bersekutu dengan manusia. Jin akan merasa berbangga dan akan lebih ganas ketika jin itu merasa digunakan jasanya oleh manusia. Maka atas dasar itulah kita tidak boleh menggunakan jasa jin tersebut. Kita berbeda alam. Kita manusia berdakwah di alam kita, beramal di alam kita, dan biarkan jin beramal dan berdakwah di alamnya sendiri. Jadi hasil persekutuan ini itu akan menjadi sebuah ilmu yang pada akhirnya menjadi ilmu sihir. Ilmu sihir ini sudah sangat lama, bahkan hampir seluruh nabi termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan sangat jelas Nabiullah Musa alaihissalam berhadapan dengan tukang sihir. Namun sihir-sihir pada waktu itu lebih daripada sihir yang cenderung kepada makna logawi, yaitu sahran, kabur, yaitu sihir yang mengaburkan mata manusia, sehingga di masa Nabi Musa tongkat dan segala puntungan-puntungan yang dibawa oleh tukang sihir
mereka mensihir, menipu mata manusia sehingga kelihatannya seperti ular yang melata-lata. Kemudian sihir ini berkembang sangat pesat dan bahkan mendapat pengaruh yang besar di masa Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Beliau memberantas sihir-sihir yang berkembang pada waktu itu, yang sihirnya adalah sihir yang mampu merusak rumah tangga. Bahkan sampai sekarang misi utama daripada sihir itu adalah yufarriqu bainal mar'i wa zaujih, yaitu merusak rumah tangga, secara khusus suami istri, dan secara umum memutuskan silaturahmi. Sehingga bila kita memperhatikan yang terjadi dalam kasus menuduh sihir dan lain sebagainya, selalu yang tertuduh itu adalah kalau bukan dari keluarga dekat, pasti dari tetangga-tetangga. Dan itu adalah wajar karena misi mereka adalah merusak, menghancurkan bainal mar'i wa zauji, di antara suami istri, di antara ayah dan anak, di antara keluarga-keluarga dekat dan keluarga-keluarga besar. Jadi jelas sihir, meskipun yang terjadi di masa Nabiullah Musa alaihissalam yang sekarang mungkin masih dipraktek, atau seperti sihir yang sudah punya pengaruh besar, sudah punya asar bekas daripada kena sihir, seperti yang terjadi di masa Nabiullah Daud alaihissalam dan Nabiullah Sulaiman, dan semakin berkembang sekarang sehingga ada sihir vudu, ada sihir, macam-macam sihir yang sudah berkembang sekarang yang luar biasa, menyebabkan kita juga harus mengembangkan diri untuk menghadapinya. Jadi semua sihir-sihir tersebut, bila kita simpulkan cara kerjanya ada dua macam. Yang pertama, sihir yang tidak menggunakan buhul seperti yang sudah kita sampaikan kemarin. Dan sihir yang tidak menggunakan buhul ini biasanya tidak terlalu kuat dan insya Allah mudah untuk dihadapi. Bila sihir yang tidak berbuhul dan tidak menyediakan media apa-apa, artinya hanya sekedar dukun membaca mantra dengan menyebut nama-nama target atau lain sebagainya, sehingga si target menjadi sakit atau terpengaruh jiwanya, insya Allah dengan meruqyah sekitaran 5-7 hari dan meminum air-air ruqyah, biasanya sihir tersebut akan hilang biiznillah. Atau sihir tidak berbuhul tapi menggunakan media seperti media makanan, minuman atau lain sebagainya, yang dia menyediakan media tapi media tersebut bukan berbentuk buhul. Jadi biasanya juga setelah diruqyah dia akan muntah dan akan mengeluarkan semua media-media yang dia makan tersebut, bahkan sarang-sarang jin di dalam tubuh. Insya Allah dia akan keluar, kalau tidak melalui muntah pasti akan keluar melalui kotoran ketika dia buang hajat besar nanti, insya Allah. Dan kalau memang sihir itu masih kuat juga melekat, ada satu lagi metode yang kami terapkan, yaitu dengan cara merendam orang yang sakit dengan menggunakan air ruqyah, baik air bacaan Yasin atau air yang dibaca-baca Al-Quran lah, kemudian dicampur dengan daun bidara dan direndam paling kurang setengah jam lah paling kurang. Atau kita lihat reaksi orang yang sedang kita rendam. Bila masih ada reaksinya, masih belum nampak tenang, maka biarkan saja sampai waktu yang beberapa lama, sampai 1 jam. Insya Allah nantinya juga akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sihir yang agak susah untuk dihadapi adalah sihir yang berbuhul. Sihir yang berbuhul ini dukun menyediakan media, yang media tersebut adalah semacam tempat kontrolnya
para dukun ketika dia mengirim sihir-sihirnya. Buhul ini bisa bermacam-macam, sehingga salah satu tanda bahwa seorang dukun yang mengambil buhul ketika dia mengobati pasiennya, buhulnya selalu sama. Misalnya si A sakit, dia mendapatkan buhul dengan boh kurut atau jeruk purut yang ditusuk-tusuk jarum. Kemudian dia mengobati ke tempat yang lain dengan kasus sakit yang lain, tapi buhulnya tetap sama. Atau ada yang buhulnya semacam benda-benda yang dimasukkan ke dalam kaca. Di tempat lain juga dia akan temukan buhul yang sama. Itu salah satu tanda bahwa si dukun itu adalah dukun yang berbohong. Dia memanfaatkan isu buhul tersebut untuk mengelabui pasiennya supaya dia mendapatkan uang, mendapatkan harta daripada orang yang sedang dia peras. Nah, kawan-kawan sekalian, buhul itu bisa bermacam-macam dan dia bisa berubah. Belum tentu buhul yang dibuat sekarang sama dengan buhul yang dibuat dulu. Belum tentu sama buhul yang dibuat di Aceh, yang dibuat di Medan, di Jawa, di Malaysia, atau di mana saja. Bisa saja bentuk buhul itu bermacam-macam. Yang jelas buhul itu adalah suatu media yang dibuat oleh dukun untuk bisa membuat koneksi di antara dukun dengan buhul, dan dari buhul itu nanti akan memancar energi-energi negatif untuk menyerang orang-orang yang ditargetkan dengan buhul tersebut. Nah, sihir yang berbuhul, cara pengobatannya baru bisa tuntas secara adat. Kita tidak bilang hakikat, karena secara hakikat yang menyembuhkan itu adalah Allah. Tapi kita sekarang bahas asbab atau bahas adat. Secara adat, orang yang terkena sihir berbuhul, artinya orang tersebut tidak akan bisa disembuhkan dengan apapun, baik dengan cara diruqyah tanpa dipindahkan buhul, atau dengan cara memberikan herba-herba tertentu. Kalau diberikan herba ini tidak perlu itu tidak benar. Kalau sihir yang berbuhul, baik herba, baik obat medis ataupun ruqyah itu sendiri, jika buhulnya tidak dipindahkan, ditemukan atau dinetralisir, maka sihir itu tidak akan bisa diatasi. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi sihir yang berbuhul tersebut? Caranya ya harus mendapatkan buhul. Ya, kita carilah di mana buhulnya. Bagaimana kita cari? Ya, ini salah satu peluang yang dijadikan oleh dukun seperti yang saya katakan tadi, untuk memeras orang-orang yang sakit supaya dia bisa peras terus orang yang sakit tersebut dengan dia. Kadang-kadang sihirnya tidak berbuhul, tetapi dia bawa buhul di dalam bajunya, kemudian dia korek-korek, nanti yang di bajunya jatuh dan lain sebagainya. Dan memang hakikatnya kalau memang betul-betul berbuhul, jika buhulnya itu tidak dipindahkan atau tidak ditemukan atau tidak dinetralisir, maka penyakitnya tidak akan sembuh. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan buhul? Buhul itu pasti dia tidak jauh di antara rumah tempat orang yang ditargetkan, tempat tinggal orang yang ditargetkan. Bisa di dalam rumah, bisa di dalam kamar, bisa di tempat di tempat mandi, di dekat WC, atau yang paling lazim di tempat yang sering dilalui oleh orang yang dia targetkan tersebut. Nah, untuk bisa mendapatkan buhul, tapi agak ribet sedikit, itu boleh dibawa orang yang sakit, dibawa keliling ke tempat-tempat yang dicurigai,
Kemudian ketika sampai ke tempat yang ada buhul di sekitar itu, pasti orang yang terkena sihir berbuhul itu akan jatuh di situ. Jika dia jatuh di situ atau dia pusing atau apa yang dia rasakan beda di tempat tersebut, maka tandai di sekitar tempat tersebut sekitaran 1 meter persegi, atau mungkin lebih sedikit lah di sekitaran itu. Kalau digali, buhulnya akan didapatkan. Apabila buhulnya sudah didapatkan, apa yang harus dilakukan? Ini juga yang saya melihat banyak sekali orang yang tidak memahami dengan permasalahan buhul sihir, sehingga ketika dia dapatkan buhul sihir, dia melakukan hal yang salah. Maksudnya dia ambil buhul tersebut kemudian dia bakar, itu salah. Malah menjadi kewalahan nanti ketika kita obati, karena buhul ketika dibakar, pengaruh daripada buhul itu belum hilang. Ada sebagian yang mengambil buhur, menghanyutkan ke sungai dan lain sebagainya, itu juga salah. Yang benar, buhul itu harus dinetralisir. Buhul itu harus dinetralisir. Bagaimana cara kita menetralisirnya? Caranya, ambil buhul, kemudian rendam dengan air ruqyah 12 jam atau 1 kali 24 jam. Insya Allah buhul itu tidak akan berfungsi lagi. Nah, kami membuat sebuah metode, mungkin metode baru dalam rangka untuk menghancurkan buhul tanpa mencari di mana buhul dan tanpa merepotkan. Dan metode ini sudah teruji karena secara pribadi saya sudah menangani lebih 3.000 atau sekitaran 3.000-4.000 pasien sudah pernah kita tangani, dan sebagian besarnya adalah persoalan sihir. Dan di antara hamba-hamba Allah yang telah kita tolong yang terkena gangguan sihir ini, banyak juga yang bermasalah dengan sihir berbuhul, dan kami tidak pernah mencari di mana letak buhul, tetapi kalau buhul itu keluar baru kami netralisir, atau kami akan buat sebuah metode. Bagaimana metodenya? Metodenya yang kami buat, kami meruqyah garam. Kami meruqyah garam, ada paket doa ruqyah yang sudah saya buat. Insyaallah di lain waktu mungkin bisa kita perlihat atau bisa lihat di channel saya, ada cara untuk menghancurkan buhul itu. Paket doa tersebut yang masing-masing nanti doa akan dibaca dengan jumlah 11 kali setiap ayat-ayat yang telah kami paketkan. Kemudian meruqyah ke garam, dan meruqyah juga di samping garam juga ada air. Setelah bahan tersebut diruqyah, garam dan air tersebut, kemudian garamnya ditabur di sekeliling rumah. Di sekeliling rumah dengan membuat putaran tawaf sebalik arah jarum jam. Jadi dia tabur garam ke mengelilingi rumah, mengepung rumahnya sebanyak 11 malam. Dan di samping itu dia ambil air yang sudah kita ruqyah dan kita campur dengan daun bidara, kemudian kita siram rumah. Malam yang pertama disiram dengan agak basah sedikit, yang lumayanlah basahnya. Selanjutnya malam-malam berikutnya dipercikkan air ke seluruh rumah sebanyak juga 12 malam. Setelah kita buat seperti itu, kadang-kadang ada yang baru 1, 2, 3 malam nanti ada buhul yang keluar. Kalau buhulnya keluar, maka buhulnya mesti diambil. Kalau tidak diambil langsung, dia balik ke tempat yang lain. Nanti dia balik, buhulnya kadang-kadang sudah dipindahkan oleh jin dan syaitan. Jadi kalau dapat buhul, kami mengamanahkan buhul itu segala ambil, dan kalau nggak berani bawa ke tempat kami netralisir.
atau boleh langsung buhul tersebut direndam dengan air yang sudah diruqyah, apalagi ditambah sedikit daun bidara dan ditambah sedikit garam, insya Allah pengaruh daripada sihir itu dengan izin Allah bisa teratasi. Banyak sekali yang telah kami terapkan metode ini hampir di seluruh Aceh. Ada yang di Melabuh, di sekitaran barat selatan lah. Ada yang juga sampai ke Langsa, di sekitaran Banda Aceh, dan di sekitaran Biren, PD Jaya. Alhamdulillah metode ini telah kami terapkan, dan dengan izin Allah pasien yang dulunya sakit, yang kadang-kadang sudah berobat kemana-mana, sudah diruqyah sampai tahunan, bertahun-tahun diruqyah, tapi belum juga selesai. Itu karena seperti yang kita katakan tadi, bahwa buhulnya atau akar daripada penyakitnya tidak dipindahkan, tidak dinetralisir, sehingga ketika kita meruqyah itu seperti memangkas pohon kayu dengan masih ada pokok dan akarnya. Beberapa bulan kemudian kayu itu akan bertunas dan dia akan bangkit lagi dan akan besar lagi. Begitulah kira-kira. Nah, kawan-kawan sekalian, bagi kawan-kawan yang bermasalah dengan gangguan sihir, tidak perlu egois, tidak perlu misalnya ada keluarga yang terkena memang betul-betul gangguan sihir. Dalam agama kita sihir itu memang ada, bahkan hampir seluruh rasul berhadapan dengan tukang sihir. Rasul kita yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, juga pernah kena sihir berbuhul. Dan metode pengobatan yang Jibril, Mikail lakukan adalah dengan cara memindahkan buhul dari dalam sumur yang diambil daripada, yang buhul tersebut dibuat oleh tukang sihir Yahudi, diambil dari bekas-bekas rambut beliau. Jadi tidak perlu kita egois, tapi apa juga kita menghadapi masalah dengan cara profesional. Insya Allah dengan demikian kita akan dapatkan kehidupan di dunia ini dengan nyaman, dapat beribadah kepada Allah, dan dapat selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti di akhirat kita mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengamalkan ajaran-ajarannya. Subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.